Saudara Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah mengungkap keinginannya menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Said bilang Anies memiliki sejumlah faktor yang membuatnya layak untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Meskipun demikian, putusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saja mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong, tidak perlu lagi lah ada istilah oh Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi itu. Partai Demokrat mengaku belum mendengar soal adanya wacana menduetkan baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Meskipun merupakan tokoh nasional, namun Partai Demokrat menilai keduanya memiliki semangat dan arah yang berbeda dalam membangun Indonesia ke depannya. Mas Anies, Mas Ganjar, juga Mas AHY, ini kan merupakan tokoh-tokoh nasional yang sangatlah layak dan pantas menjadi pemimpin di negeri ini ke depannya. Hanya saja kita tahu saat ini kami Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalannya. Sudah memiliki jalannya sendiri, hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depannya. Bagaimanapun kan semangat Koalisi Perubahan ini ingin berkolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Senada dengan partai satu koalisi, Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres menanggapi santai usulan duet Ganjar dan Anies pada Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menyebut setiap dialog ataupun mereka siap berdialog dengan pihak manapun. Meski demikian, Nasdem menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid. Itu sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama. Dan untuk itu Nasdem sebagai bagian dari koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Kami masih solid tergabung dalam Koalisi Perubahan, Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Lalu bagaimana membaca peluang dipasangkannya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan? Kita ulas bersama dengan Airlangga Pribadi Kusuma selaku pengajar Departemen Politik FISIP dari Universitas Airlangga. Selamat malam, salam sehat Mas Airlangga. Iya, salam sehat Mas. Selamat malam. Ya, DPP DIP menyampaikan wacana untuk menduetkan Ganjar dan juga Anies Baswedan. Anda membacanya seperti apa? Iya, pertama harus kita lihat ini sebagai bentuk seperti testing the water ya. Jadi tes ombak gitu, dalam proses-proses politik untuk membangun pasangan-pasangan yang akan muncul dalam Pilpres 2024. Gitu. PDIP yang tes ombak begitu ya? Iya, PDIP dalam artian ini sosok Pak Said Abdullah ya sebagai salah satu DPP dari PDIP melontarkan wacana tersebut. Nah, tapi yang sebetulnya menarik kalau kita lihat adalah dari statementnya itu sepertinya bisa kita melihat bahwa ini merupakan terobosan politik, gitu kan? Terobosan politik dari salah seorang figur dari DPP PDIP, karena kalau kita melihat dukungan terhadap Pak Ganjar dengan dukungan terhadap Pak Anies ini kan dua hal yang berbeda. Apabila kemudian berhasil disatukan, maka itu akan menjadi kekuatan yang signifikan. Tapi hal itu kemudian memunculkan juga persoalan dalam prosesnya, gitu. Justru karena kemudian kita melihat bahwa kedua pendukung tersebut itu bukan saja berbeda, tapi seringkali kita melihat militansinya saling berkontradiksi satu sama lain. Sehingga mencoba untuk menghubungkan dan mensinergikan pemilih-pemilih dan pendukung-pendukung dari Pak Ganjar dan Pak Anies itu bukan suatu hal yang mudah. Gitu. Artinya bahwa proses yang untuk mencoba untuk menyinergiskan dua hal tersebut bisa jadi memakan jangka waktu yang cukup lama. Jadi bisa jadi dalam proses kampanye, maka kemudian pasangan ini harus sibuk dengan menghadapi persoalan internal tersebut. Gitu. Nah itu tantangannya kalau
Keduanya akhirnya bisa bersatu begitu atau dipasangkan begitu. Ya, Nah, untuk Anda bilang dipasangkan. tadi cek ombak begitu, akhirnya ombak tersebut akhirnya direspons juga begitu oleh Partai Demokrat, kemudian dari Nasdem juga, bahkan PKS juga akhirnya angkat suara begitu. Anda melihatnya apakah ini sudah berhasil cek ombak yang dilakukan PDIP ini? Berhasil dalam konteks kemudian memunculkan respon gitu. Karena kemudian statement itu kan seperti out of the box ya. Artinya satu hal yang selama ini tidak terbayangkan, tidak terpikirkan dalam konstelasi politik tiba-tiba ditampilkan dalam statement tersebut gitu. Baik, ini terkait dengan responnya nih Mas Erlangga. Saya ajak Mas Erlangga dan juga pemirsa Kompas TV untuk mendengarkan respons dari Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan wacana ataupun isu dari PDIP yang ingin menduetkan Ganjar dan juga Anies. Wow, ini kalau Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Tapi semua itu kan bahagian dari komunikasi politik ya. Membuat isu ya, kemudian berkomunikasi, bertemu, itu kan bahagian dari penjajakan untuk menemukan dan mempertemukan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Itu suatu hal yang biasa ketika ada isu terkait dengan Ganjar Anies atau Anies Ganjar atau kemudian juga Anies Puan atau kemudian Ganjar Caimin dan lain sebagainya. Jadi masih bisa ditolerir lah apa yang dilakukan oleh partai-partai politik ketika mereka mengemas sebuah isi, toh juga belum ada hitam di atas putih kan, jadi semuanya masih terbuka lebar. Ini kalau dari PKS sendiri bilang bisa jadi duet ganas begitu, Ganjar Anies, ganas dalam tanda kutip. Anda melihatnya dari PDIP sendiri ini tendensinya itu lebih kepada untuk cek ombak atau ingin menggoyang koalisi perubahan? Iya, saya pikir bahwa di internal PDIP sendiri masih belum tercapai kesepakatan tentunya ya, baru kemudian ditampilkan. Nah, kemudian kalau tadi kita lihat bahwa selama sampai sebelum proses kandidasi itu dikirimkan ke KPU, saya pikir bahwa proses-proses kemungkinan-kemungkinan itu sangat mungkin gitu. Dan juga kalau kita lihat bahwa apabila kemudian muncul pasangan ini, maka kemudian dalam konteks politik nasional, kita juga bisa meredam terjadinya polarisasi politik yang selama ini kemudian menjadi bagian dari problem politik keindonesiaan kita gitu. Artinya tadi seperti disebutkan oleh Pak Said Abdullah misalnya, kita tidak lagi bicara tentang misalnya cebong kampret gitu kan, atau kemudian hal-hal yang membelah satu sama lain. Cuma persoalannya bukan hal yang mudah, tadi saya utarakan, karena misalnya di satu sisi Pak Ganjar kemudian merepresentasikan melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Sementara tagline dari Pak Anies awalnya itu adalah perubahan gitu. Itu kemudian dilihat dari sisi situ kita bisa melihat perbedaan kontras di antara keduanya. Oke, ini ada perbedaan visi begitu ya. Ya, perubahan dan juga melanjutkan begitu. Jadi sesuai dengan topik dialog kita, isu duet Ganjar dan Anies ini menurut Anda mungkin akan terjadi? Kalau bicara tentang kemungkinan bisa terjadi gitu. Tapi ada selalu kemungkinan gitu. Tapi bukan hal yang mudah. Artinya misalnya kalau kita ngelihat respon-respon yang kemudian dari partai-partai yang hendak mengusung Mas Anies itu kan beragam dan kemudian ada kecenderungan resistance. Nah, hal itu kan kemudian menunjukkan terjadinya gesekan di dalam. Tapi juga kemudian kita melihat bahwa dalam kalkulasi politik, kalau misalnya dari beberapa survei yang muncul misalnya, dari kubu Mas Anies, itu kan kemudian dilihat beberapa waktu terakhir ini kan selalu berada pada posisi nomor 3. Ya kan? Artinya pilihan-pilihan politik yang memungkinkan gitu, daripada menggenapi 2 kemudian kandidat pasangan, maka kemudian bisa jadi tawaran tersebut meskipun baru testing the water, bisa jadi diambil. Karena kemudian kalau itu yang dilakukan, maka kemudian dia bisa menjadi posisi dalam konteks wapres begitu. Baik, kita nantikan ya Mas Erlangga ya. Nanti seperti apa nih? Apakah ini hanya sekedar isu seperti kata Anda tadi cek ombak, tapi kita nggak tahu ya kemungkinannya akan seperti apa. Terima kasih Mas Erlangga Pribadi Kusman, pengajar Departemen Politik FISIP dari Universitas Erlangga telah berbagi perspektifnya di Kompas Malam. Salam sehat Mas Erlangga. Salam sehat Mas.